Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 1 algoritma pemrograman. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya sebagai asisten menyarankan kepada kalian untuk menonton video modul, baik itu modul 1 sampai seterusnya, itu sebelum praktikum atau H-1 sebelum praktikum. Karena kita di praktikum lebih interaktif dan tidak ada waktu lagi untuk menonton video. Jadi silahkan tonton videonya sebelum praktikum agar kalian lebih mengerti. Oke, pada modul 1 ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang algoritma, dan yang kedua adalah kita akan belajar tentang basic-basic pada bahasa pemrograman yang akan kita gunakan sepanjang praktikum algoritma pemrograman 1 semester ini, yaitu bahasa pemrograman C. Dan kita mulai praktikum ini dengan mengenal algoritma. Jadi algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah terurut yang dilakukan oleh sebuah program komputer untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Untuk mendeskripsikan sebuah algoritma program komputer, kita tidak dapat melakukannya dengan setengah-setengah. Tidak sama dengan step by step cara membuat kue misalkan. Kita tidak perlu menjelaskan secara detail seperti cara memecahkan telur, cara menggunakan mixer, dan hal-hal general lainnya, karena hal-hal tersebut sudah merupakan sesuatu yang basic bagi kita sebagai manusia. Tetapi berbeda dengan komputer tidak dapat melakukan hal-hal sedetail itu. Yang dapat dilakukan oleh komputer adalah yang kita berikan pada algoritma, dan komputer tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari algoritma yang kita berikan. Untuk itu kita perlu menuliskan algoritma yang sedetail mungkin agar komputer dapat memahami program kita atau algoritma kita dan menjalankan tugas yang kita ekspektasikan dari awal. Oke, sekarang kita sudah tahu dan sudah mengenal algoritma itu apa, tetapi di sini yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa algoritma yang kita implementasikan ini adalah algoritma yang baik dan benar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh algoritma untuk dapat dikatakan sebagai sebuah algoritma yang baik. Hal yang paling pertama yang menunjukkan bahwa algoritma yang bagus adalah efisiensi. Efisiensi menunjukkan bagaimana kecepatan algoritma tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini kita membicarakan sebuah program. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang bisa menyelesaikan semua test case yang ada dengan waktu yang relatif sangat cepat. Syarat kedua yang menjadikan sebuah algoritma bisa dikatakan baik adalah correctness atau ketepatan. Kita ambil sebuah case, yaitu kita ingin membuat sebuah program yang bisa melakukan penjumlahan sederhana atau operasi-operasi sederhana. Kita membuat algoritmanya lalu kita tuangkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman dan kita jalankan. Algoritma bisa dikatakan baik ketika output yang dihasilkan adalah output yang sesuai dengan ekspektasi kita, atau misalkan di sini kita sudah memiliki test case, outputnya sama dengan test case. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan mengenal bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi atau High Level Programming Language, dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Linux di Bell Telephone Laboratory. Meskipun C ini dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi. C juga dapat dipakai oleh berbagai jenis platform, sistem operasi, dan arsitektur komputer. Kemudian kita ke konsep compiler. Compiler adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan sebuah program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Misalkan di sini kita menggunakan bahasa C menjadi bytecode atau bahasa mesin yang merupakan yang dapat dimengerti oleh komputer sehingga program yang kita buat dapat dijalankan. Berikut ini adalah beberapa compiler yang bisa digunakan untuk menjalankan program dengan C. Sebagai permulaan, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan struktur dasar dari sebuah program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Pada source code ini, ada beberapa bagian yang harus ada di dalam program yang akan kita buat dalam bahasa C. Yang pertama adalah library. Library adalah sekumpulan fungsi yang sudah built-in atau sudah dibuat sebelumnya dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk menjalankan sebuah tugas tertentu. Contoh yang paling sederhana adalah printf. Fungsi printf diperoleh dari sebuah library yang bernama stdio, di mana stdio adalah singkatan dari standar input output. Jika library tersebut tidak dimasukkan atau tidak di-include ke dalam program, maka program kita akan error.
Setelah library ada main function. Main function atau fungsi utama adalah salah satu hal penting yang harus ada di dalam setiap program. Main function menjadi entry point atau gerbang masuk dari sebuah program. Saat program dikompil, compiler akan mencari main function terlebih dahulu untuk dapat masuk dan mengcompile seluruh baris kode menjadi bahasa mesin dan akhirnya dapat dijalankan. Di dalam main function, kita menemukan sebuah statement. Statement adalah baris kode program yang kita tulis atau program utama kita bisa dibilang. Statement ini akan dijalankan secara urut dari atas ke bawah. Dan yang terakhir adalah terminator. Terminator atau return zero adalah sebagai penanda akhir dari sebuah program. Return zero ini menandakan bahwa program kita sudah berjalan tanpa adanya error. Next, kita akan membahas variabel dan konstanta. Variabel adalah sebuah tempat atau sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang nantinya akan diolah di dalam program. Nilai dari suatu variabel dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu selama program kita berjalan. Sedangkan konstanta adalah jenis variabel yang tidak dapat berubah sama sekali selama program kita berjalan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat sebuah nama variabel, yaitu pertama, harus diawali dengan huruf atau alfabet, baik itu huruf kapital ataupun non-kapital. Kemudian dapat berupa huruf, digit, atau karakter underscore atau garis bawah. Selain itu tidak boleh. Kemudian panjang maksimal adalah 32 karakter. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan operator aritmatika, dan tidak boleh menggunakan karakter-karakter spesial seperti karakter hash, kemudian add, dan sebagainya. Di sini penting untuk kita tahu bahwa bahasa C bersifat case sensitive, di mana huruf kapital dan non-kapital dibedakan. Contohnya ketika kita membuat variabel dengan nama name dengan huruf pertamanya adalah non-kapital dengan name yang huruf pertamanya adalah kapital, kedua variabel tersebut adalah variabel yang berbeda. Next, kita akan membahas tipe data. Tipe data adalah sesuatu yang menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Di sini ada beberapa tipe data yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman C, yaitu yang pertama adalah integer. Integer adalah tipe data yang dapat menampung bilangan bulat. Tipe data integer ini memiliki ukuran sebesar 32 bit. Kemudian tipe data integer dibagi lagi berdasarkan ukuran dan rentang nilai yang dapat disimpan. Perhatikan tabel berikut ini. Kemudian tipe data kedua adalah float. Float adalah tipe data di mana kita bisa menampung bilangan desimal atau pecahan. Tipe data float ini memiliki ukuran yaitu sebesar 32 bit. Kemudian selanjutnya adalah tipe data double. Double adalah tipe data yang dapat menampung bilangan desimal atau bilangan pecahan. Tipe data double hampir sama seperti tipe data float, yang membedakannya hanya ukuran data yang dapat disimpan. Kemudian tipe data double juga dibagi lagi berdasarkan ukuran dan rentang nilai yang dapat disimpan, yaitu kita perhatikan tabel berikut ini. Tipe data selanjutnya adalah char atau karakter. Char adalah tipe data yang dapat menampung sebuah karakter. Kemudian tipe data char dibagi lagi berdasarkan ukuran dan rentang nilai yang dapat disimpan. Kita lihat tabel berikut ini. Kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data boolean. Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya memiliki dua macam nilai, yaitu antara true atau false. Tipe data ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah logika dalam program. Oke, next kita akan bahas tipe data bentukan. Tipe bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh programmer. Tipe ini dibuat karena ada relasi antar variabel yang jika digabungkan memiliki suatu maksud yang sama. Dengan kata lain, variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk membuat tipe data bentukan ini kita menggunakan satu kata kunci, yaitu struct. Oke, kita akan lihat contoh dari penggunaan tipe data bentukan pada program yang dibuat dengan bahasa C. Oke, di sini kita sudah memiliki sebuah program yang dapat menyimpan sebuah data mahasiswa. Dan di sini kita menggunakan tipe data bentukan, yaitu ada struct mahasiswa, dan di dalam mahasiswa ini ada beberapa variabel lagi. Yang pertama adalah string name, kemudian integer name, ada string jurusan, dan integer nilai. Dan untuk mengimplementasikan struct ini ke dalam fungsi utama atau fungsi main, kita menggunakan yang namanya dot operator atau tanda titik, di mana kita menuliskan nama variabel yang kita buat dengan tipe data mahasiswa, kemudian diikuti dengan tanda titik atau dot operator, dan selanjutnya diikuti dengan variabel yang ingin kita akses. Contohnya di sini mahasiswa.name. Hal ini berlaku baik untuk menginputkan nilai ke variabel tersebut ataupun mengambil data dari variabel tersebut untuk ditampilkan ke konsol. Next, kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan input dari user.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan library yang diperlukan ke dalam program, yaitu yang pertama include stdio dan include stdlib. Untuk mendapatkan input dari user, kita tentu membutuhkan sebuah variabel untuk menampung nilai yang diinputkan tersebut. Di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama adalah string nama dan integer name. Untuk mendapatkan input dari user berupa string, di sini kita menggunakan sebuah fungsi yang bernama fgets, di mana fungsi ini menerima 3 parameter. Yang pertama adalah nama variabel, kemudian panjang string, dan juga keyword yaitu stdin atau standar input. Kemudian untuk mendapatkan input dari user berupa angka atau bilangan, di sini kita menggunakan sebuah fungsi yang bernama scanf. Di sini scanf membutuhkan 2 parameter. Yang pertama adalah format dari tipe data yang ingin kita baca, dan yang kedua adalah ampersand nama variabel atau di sini ampersand name. Dan kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu kita akan membahas komentar. Komentar adalah sebuah fitur yang hampir ada di dalam setiap bahasa pemrograman, termasuk bahasa pemrograman C. Komentar dibuat untuk membantu programmer dalam mendokumentasikan kode yang mereka tulis agar dapat lebih mudah untuk dibaca. Komentar pun akan sangat berguna ketika kalian bekerja sama dengan tim. Di sini di dalam bahasa pemrograman C ada 2 macam komentar yang bisa digunakan. Yang pertama adalah single line comment dan yang kedua adalah multi line comment. Dan itu dia pembahasan untuk modul 1 praktikum algoritma pemrograman pada semester ini. Selamat praktikum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.